Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Untuk kajian kita pada kesempatan malam ini, yaitu babu Isra'il jalis li hadisi jalisihi alladhi laysa biharamin wastinsatil alim wal wa'id hadri majlisi, yaitu terkait mendengarkan pembicaraan atau perkataan orang lain. An Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu, hadis yang diterima dari Jarir bin Abdullah, Jarir putranya Abdullah radhiyallahu anhu, amin. Qala, Jarir berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda atau berkata kepadaku, bihajjatil wada'i, di dalam haji wada. Ucapan Rasul, istansitin nas, perhatikanlah atau dengarkanlah ucapan manusia atau ucapan orang lain. Summa qala, lantas Rasulullah menyambung ucapannya, la tarji'u ba'di kuffaran, la tarji'u ba'di, janganlah kembali kalian setelahku atau setelah meninggal aku, kuffaran, pada kekufuran, yadribu ba'dukum, yang mana salah satu atau sebagian dari kalian memukul, riko babadin, pada leher ataupun pundak yang lainnya. Muttafaqun alaih. Di dalam hadis ini, sebelumnya kita marilah panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, patut kita bersyukur sebanyak-banyaknya syukur. Di malam ini Allah berikan kepada kita nikmat yang begitu luar biasa, yakni nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya hidayah atau petunjuk dan juga taufik, sehingga di malam ini kita berada di tempat yang begitu mulia, rumahnya Allah di dalam masjid,
dalam keadaan insya Allah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sholawat dan salam kita sanjungkan untuk baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku para pengikutnya. Baik, kita lanjutkan ke materi. Di dalam bab ini menjelaskan tentang hadis yang isinya memperhatikan atau mendengarkan pembicaraan orang lain. Jadi ini ilmu yang lumayan sulit, yaitu ilmu mendengarkan, ilmu memperhatikan ucapan orang lain. Kadang dalam diri kita ada perasaan ingin lebih, atau ingin dilihat, ingin diperhatikan dengan kita berbicara. Padahal mendengarkan juga adalah sesuatu yang bisa dikatakan mungkin lebih mulia. Bisa jadi mendengarkan itu lebih baik daripada berbicara. Oke, sebenarnya saya pengen di belakang aja ngedengerin, karena mendengarkan, memperhatikan itu jauh lebih baik. Makanya Allah ngasih kode dari tubuh kita, yaitu dengan menciptakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tubuh kita itu dua telinga, satu pasang, ada kanan ada kiri. Sedangkan Allah ciptakan mulut, lisan kita cuma satu. Artinya kita harus banyak memperhatikan, banyak mendengar ucapan orang lain. Jangan terlalu banyak bicara. Nah, di dalam hadis yang disampaikan apa yang diterima dari Jarir putra Abdullah, kata beliau, Rasulullah pernah berkata kepada di dalam haji wada, yang mana ini merupakan haji terakhir. Di dalam haji tersebut Nabi berkhutbah, yang mana khutbahnya Nabi ini tidak seperti biasanya, karena mungkin Nabi sudah tahu itu adalah khutbah terakhirnya, sekaligus haji terakhirnya, yang mana beliau berkhutbah itu tidak naik ke atas mimbar, akan tetapi beliau hanya duduk di tangga yang menuju ke atas mimbar. Jadi mimbarnya Nabi itu tinggi, kemudian ada tangganya. Nah, Nabi tidak naik ke atas mimbarnya, hanya duduk di atas tangganya saja. Nah, di antara yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah istansotin nas. Dengarkanlah ucapan orang lain, perhatikanlah ucapan orang lain. Karena mendengarkan perkataan orang lain itu banyak sekali faidahnya atau banyak sekali hikmahnya. Di antaranya dengan kita mendengarkan ucapan orang lain, secara otomatis kita sudah mendengarkan atau sudah menghormati,
sudah menghormati apa yang mau dia ucapkan. Kemudian yang kedua, dengan kita mendengarkan ucapan orang lain, kita juga bisa tahu apa maksud tujuan dia. Dan di dalam mendengarkan kita juga harus respect dengan apa yang disampaikan oleh orang lain. Kalau ada orang lain misalkan mau curhat, suka ada kan temen kadang-kadang ngadon datang ke rumah mau menyampaikan keluh kesahnya, kita perhatikan apa yang ia sampaikan, curhatan yang ia sampaikan, tentunya dengan bahasa tubuh kita yang memang sesuai dengan apa yang ia sampaikan. Kalau ternyata curhatannya itu adalah sesuatu yang menyedihkan, kita perlihatkan bahwa kita itu simpati kepada dia dengan memperlihatkan wajah yang ikut bersedih. Kalau dia senang menyampaikan curhat dengan berita yang baik, maka kita perlihatkan wajah yang sukacita, wajah yang ikut bahagia. Jangan dibalik. Ada orang lain curhat, kemudian kebetulan mempunyai masalah yang menyedihkan, maka kita jangan perlihatkan wajah bahagia, nanti bisa tersinggung, ya, bisa tersinggung orang. Kita lagi curhat, lagi sedih-sedihnya malah dia ketawa ke TV. Kita mau nangis, yang nyeritainnya dia malah yang ngedengerin malah senyum-senyum, seolah-olah bahagia, seolah-olah merasa puas. Nah, jadi di dalam memperhatikan ucapan orang lain, kita harus tahu sikap tubuh kita, terutama mimik wajah kita itu harus seperti apa. Makanya di sini bahasanya bukan hanya istami, kata Rasul. Istami itu kan berarti harus dengarkan. Di sini bahasa istamsid. Istamsid artinya dengarkan, perhatikan, kemudian resapi. Jadi bukan hanya didengar saja. Kalau kalau dalam bahasa Arab dengarkan itu kan berarti istami, dengarkanlah. Tapi di sini bahasanya istamsid. Baik, kalau dalam khutbah kan idza sa'idal khatibu alal mimbar fala yatakallamu ahadakum angsitu wasma'u. Angsit, perhatikan. Jadi jangan lagi khutbah tangannya kesana kemari, matanya kesana kemari. Istamsid, perhatikan itu bukan hanya pakai telinga saja, tetapi mata fokus, pandangan fokus, tubuh kita juga tidak banyak bergerak, tapi kita perhatikan dengan seksama. Nah, itu istamsid. Karena kan ada anak kan, kalau ada anak kecil tuh ya, saking hiperaktifnya, walaupun telinganya mendengar, tapi kadang-kadang sambil coret-coret. Itu bukan ansid, tapi istami, itu mendengar saja, ya. Jadi ansid itu harus dengan seluruh tubuh kita, memperhatikan dan mendengarkan. Nah, itu dengan begitu kita akan merasa dihargai. Coba aja kita ada teman lagi curhat, lagi sedih, dia memperhatikannya enggak dengan seluruh tubuhnya, ya. Ada suara lewat, lihat ke samping kanan kiri, orang lagi cerita serius sedih, dianya enggak terlalu respon. Nah, ini kita dengan begitu kadang-kadang merasa tersinggung. Nah, makanya di sini istamsidin nas.
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan ketika beliau diajak berbicara selalu memperhatikan dengan baik, bahkan tidak jarang, ya sering artinya Rasulullah itu ketika ada orang lain berbicara beliau ikut nangis, beliau ikut nangis. Summa qala la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Kemudian nasihat Rasulullah, la tarji'u ba'di, janganlah kembali kalian setelah meninggalku, kuffaran kepada kekufuran. Karena memang para sahabat itu kan awalnya kufur, kemudian diislamkan. Nah lalu kemudian Nabi itu merasa khawatir kalau suatu saat nanti, terlebih pada saat haji wada ini Rasulullah sudah merasakan ajal itu begitu dekat, makanya kekhawatiran Rasulullah itu sangat luar biasa, terutama tentang nasib keimanan, nasib keislaman para sahabatnya setelah nanti beliau wafat. Makanya ketika Nabi mau meninggal dunia, Nabi itu nggak berpesan masalah harta, masalah jabatan, ya, nanti siapa yang akan menjadi pemimpin setelah enggak. Makanya kan setelah wafat Rasulullah, para sahabat sampai berkali-kali mengadakan musyawarah untuk dijadikan pemimpin sebagai pengganti Rasulullah atau pengangkatan khalifah. Karena memang sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah tidak mengamanahkan atau tidak berwasiat tentang pemimpin siapa yang akan diangkat setelah wafat Rasulullah. Tapi yang beliau khawatirkan ketika Rasulullah akan wafat adalah bagaimana keimanan para sahabat setelah beliau wafat. Makanya pesan wasiat Rasulullah sebelum beliau wafat, la tarji'u ba'di kuffar, janganlah kalian kembali kepada kekufuran setelah nanti aku wafat. Terutama yadribu ba'dukum riqaba ba'din, yaitu kalian saling memukul, saling berperang, saling pukul-memukul di antara satu sama lain. Terlebih ini gara-gara tadi tidak mau mendengar nasihat orang lain. Makanya dalam perdebatan itu sering terjadi adu bisik gara-gara mereka pengennya bersuara, pengennya berbicara, tidak mau mendengar. Ya, sering kan dalam perdebatan itu mereka mau didengerin aja, maunya ngomong aja, tapi nggak mau mendengarkan pembicaraan atau perkataan orang lain. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian babul wa'di wal iktisadi fihi. Kalau Allah Ta'ala telah berfirman, Allah Ta'ala, ud'u ila sabili rabbik, ajaklah kepada jalan Tuhanmu, bil hikmati, dengan ilmu atau hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan juga nasihat-nasihat yang baik. Selanjutnya kita akan beranjak pada bab nasihat menasehati. Nah, jadi penting kita memberikan nasihat kepada orang lain dan mau mendengarkan nasihat orang lain. Nah, di dalam memberikan nasihat, terutama di dalam mengajak pada kebenaran, di dalam mengajak pada jalan Allah, ini harus dengan ilmu dan cara yang baik.
Walaupun tujuan kita baik, tapi kalau tidak dilakukan dengan baik, maka kita tidak akan mendapatkan tujuan kita. Contoh, kita nyuruh anak sholat, baik nggak itu Pak? Baik sekali. Ngajak teman ngaji, baik nggak? Baik banget. Ngajak orang lain sholat, ngajak orang lain bersedekah, ngajak orang lain misalkan thalabul ilmi, itu semuanya adalah baik. Tapi kalau tidak dengan ilmu dan cara yang baik, maka orang lain tidak akan menerima. Orang lain bahkan akan tersinggung. Maka bahkan orang lain akan menolak dengan ajakan kita. Makanya penting kita harus bisa mengajak orang lain itu dengan cara yang baik, tentunya dengan ilmu. Kemudian lanjut ke hadis yang pertama. Wa Abi Wa'il, dari Abu Wa'il. Abu Wa'il itu panggilannya, gelarnya. Nama aslinya Syakik bin Salamah, yaitu Syakik putra Salamah. Qala Abu Wa'il berkata, karena Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Ibnu Mas'ud yudzakkiruna fi kulli khamisin marratan. Ibnu Mas'ud itu suka memberikan nasihat kepada kami, kata Wa'il atau Abu Wa'il, yang mana beliau Ibnu Mas'ud ini memberikan nasihat kepada kami ini di kulli khamisin, dilakukan setiap hari Kamis, marrotan hanya sekali. Jadi mungkin kalau bahasa kita nyaman, Ibnu Mas'ud itu bisa dikatakan menteri pendidikannya di zaman Rasul. Dia itu pinter, ya. Makanya banyak hadis-hadis yang diterima dari Abdullah Ibnu Mas'ud. Nah, yang mana Abdullah Ibnu Mas'ud ini mungkin bisa dikatakan suka ngadain majelis taklim. Majelis taklim yang mana yudzakkiruna fi kulli khamis, dia memberikan ilmu, memberikan nasihat kepada kami itu rutin tiap hari Kamis, hanya satu kali, marrotan. Nah, lalu ada sahabat yang mungkin ngasih masukan kepada Abdullah Ibnu Mas'ud. Faqala lahu rajul, berkatalah seseorang kepada Abdullah Ibnu Mas'ud, ya Aba Abdurrahman, wahai bapaknya Abdurrahman, lau diditu annaka dzakartana kulla yaum, aku senang kalau misalkan engkau rela atau engkau sudi memberikan nasihat kepada kami itu setiap hari saja. Jadi majelis taklimnya jangan seminggu sekali, jangan tiap malam minggu doang, jangan tiap malam Jumat doang. Kata sahabat ini kepada Abdullah Ibnu Mas'ud, gimana kalau misalkan kita ngadain tausiahnya ataupun nasihatnya itu kulla yaumin, setiap hari saja. Nah, lalu bagaimana jawaban Abdullah Ibnu Mas'ud? Jawabannya, amma innahu yamna'uni min dzalika anni aqrahu an umillakum. Sesungguhnya tidak ada yang mencegah kepadaku, tidak ada yang menghalangiku untuk melakukan itu semua. Kami bisa saja taklim setiap hari,
Kami bisa saja bahkan taklim setiap saat, setiap sholat mungkin sehari lima kali. Tapi yang kami khawatirkan, yang kami tidak suka adalah anni aqrabu ankumillakum. Aku takut, kata Abdullah ibnu Mas'ud, kalau ternyata nasihatku ini membuat bosan. Nah ini kan penyakit kita itu apa? Yang paling berbahaya, bosen, mudah bosen, betul nggak Pak? Ya, kita senang ngaji, tapi kalau setiap hari mungkin ada bosennya. Jangankan setiap hari, kalian Pak, seminggu sekali aja ada bosennya, betul nggak Pak? Jujur Pak, enggak ya? Alhamdulillah, nggak salah. Nah ini memang sudah jadi prediksi Abdullah ibnu Mas'ud, ya, bahwasanya aku takut kalian itu nanti akan merasa bosan kalau setiap hari harus dinasehatin. Yang mana wa anni atakhawwalukum bil mau'izah kama kana Rasulullah yatakhawwaluna biha makhafatas samati alaihim. Yang mana Rasulullah pun sama, kalau misalkan memberi nasihat itu nggak panjang-panjang, nggak terlalu banyak-banyak, nggak terlalu sering-sering. Kenapa? Karena Rasulullah takut para sahabat ini merasa bosan. Makanya lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau berkhutbah, kalau beliau berkhutbah itu nggak terlalu panjang, pendek, sedikit, simple tapi mengena, singkat, padat. Ya, singkat padat. Nah, jadi makanya Rasulullah pun, kata Abdullah ibnu Mas'ud, tidak sering, ya artinya tidak terlalu sering-sering memberikan nasihat kepada kami karena Rasulullah takut kami merasa bosan dengan nasihat ataupun dengan dengan mau'idhah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ucapan Rasul itu nggak bikin bosan. Rasulullah itu kalau sudah berbicara betah, ya, nggak bikin bete, nggak bikin bosan. Makanya kalau para sahabat bertemu dengan Rasulullah dengan waktu yang lama, walaupun dengan waktu yang lama kumpul-kumpul itu berasa sebentar, ya, karena Rasulullah paham betul, tahu betul ilmu di dalam menyampaikan atau ilmu di dalam penyampaian ilmu agama. Makanya di sini tadi pantas ajarlah orang lain itu dengan hikmah, dengan ilmu, dan tentunya wal mau'izatul hasanah, dan penyampaian nasihat yang baik dengan cara yang baik. Maka dengan begitu orang lain akan mudah tertarik, orang lain akan mudah kita ajak. Tapi coba aja kalau kita nasihatinya bentak-bentak, kamu Islam bukan? Wow, kamu KTP-nya Islam bukan? Kenapa kagak sholat? Islam KTP kamu? Orang nggak bakalan tertarik dah, ya. Apalagi sampai-sampai keluar kata-kata makian, ancaman, masuk neraka kamu. Tapi ajarlah orang lain itu dengan mau'izatil hasanah, dengan cara, ya, dengan nasihat yang baik, dengan cara yang baik, maka orang lain insya Allah akan tertarik. Wa
Abi Yaqdhan, dan dari Abi Yaqdhan Ammar bin Yasir. Abi Yaqdhan ini adalah nama aslinya Ammar bin Yasir. Jadi Ammar bin Yasir ini punya anak, berarti namanya Yaqdhan, makanya dipanggil Abi Yaqdhan. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi kepada Ammar dan Yasir. Qala, berkata Ammar bin Yasir, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah, kata Ammar bin Yasir, mendengar Rasulullah berkata begini, inna tula salatir rajul wa qisara khutbatihi matinnatun min fiqhihi. Sesungguhnya panjangnya sholat seseorang dan pendeknya khutbah, nasihat yang disampaikan seseorang, ini menunjukkan kualitas daripada keilmuan pemahaman orang tersebut. Jadi semakin pendek khutbah seseorang, semakin singkat khutbah seseorang, ini menunjukkan kualitas pemahaman ilmu seseorang atau pemahaman ilmu orang tersebut. Maka kata Rasulullah, fa'atilus shalah wa aksirul khutbah, perpanjanglah sholatnya dan pendekkanlah, ringkaskanlah khutbahnya. Ini berkaitan dengan khutbah Jumat. Jadi kalau khutbah Jumat itu yang harus panjang itu sebenarnya sholatnya. Yang harus panjang itu, yang harus lama itu sholatnya, bukan khutbahnya. Kalau kita dibalik ya, khutbah biasanya berapa menit? Ya, kadang-kadang udah ditulis di mimbarnya, banyak masjid-masjid yang udah nulis di mimbarnya. Apalagi masjid-masjid yang mana di situ mayoritasnya jamaahnya karyawan, banyak khutbah 1 dan 2 maksimal 15 menit. Wah, tapi kadang-kadang 14-20 menit, setengah jam kadang-kadang. Ya. Kemudian di sini padahal ta'atim sholat wa aksirul khutbah, pendekkan khutbah, panjangin sholatnya. Tapi kita jangan kebablasan juga, mentang-mentang harus dipanjangin sholatnya. Baca surat Al-Baqarah, baca surat Al-Imran, tamat. Bukan begitu juga, tapi kita harus, yang namanya imam dan khatib harus bijaksana. Ya, lihat jamaahnya kayak gimana dulu. Kalau jamaahnya banyak yang penyakit encok, rematik, asam urat, ya udah gak kuat lah berdiri lama, ya kita usahakan ya standar aja. Makanya di dalam hadis lain, standar di dalam sholat Jumat, maksud panjangkan di situ adalah standarnya adalah surat pertama atau rakaat pertama adalah surat Al-A'la Sabihis, kemudian standarnya rakaat kedua itu adalah surat Al-Ghoshiyah, Al-Ataka. Jadi jangan terlalu panjang pula. Jadi kadang ada yang udah kebablasan gitu, panjang, tentang suruh panjang banget. Ya. Terkecuali jamaahnya memang terbiasa dengan bacaan panjang, ya, kayak misalkan di pesantren gitu ya, jamaahnya
anak-anak muda kuat-kuat, ya. Kemudian sambil murojaah juga gitu ya, hafiz Quran sambil murojaah mengulang hafalannya, ya itu bagus ya. Tapi kalau tadi ya kembali lagi, kalau jamaahnya udah sepuh-sepuh ya, udah nggak kuat berdiri, ya usahakan ya kita harus bijaksana. Kasihan nanti hari ini dia sholat semangat, besoknya dia kapok, atau paling tidak dia mending kalau misalkan dia mau sholat cuman pindah masjid ya, kalau dia nggak mau sholat tadi kapok, nah ini berarti hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, matinatun bimimin maftuhah, bukan matinah ya, ma'innatun bimimin maftuhah summa hamjatin maksur. Jadi lapan ma'innatun itu dengan menggunakan mim yang berharokat fathah, kemudian hamzahnya dikasrohkan ma'innah, kemudian nunnya ditasydidkan, dan ini menunjukkan atau ai alamatu dalatu ala fiqih. Jadi maksud ma'innah itu adalah tanda, ciri-ciri ya, ciri-ciri pemahaman seseorang. Jadi orang yang, jadi kalau kita ingin mengetahui kualitas khotib, lihat khutbahnya panjang lebar kemana-mana enggak. Kadang-kadang temanya apa, yang dibahas apa. Nah ini berarti udah ketahuan kualitas keilmuan atau kualitas pemahaman di dalam agamanya. Apalagi khutbah Jumat itu sebenarnya esensinya udah cuman mengajak takwa kan. Jangan sampai khutbah Jumat membahas politik lagi, khutbah Jumat membahas bisnis lagi, ya khutbah Jumat membahas yang lain-lain. Esensi khutbah itu adalah takwa kepada Allah, tingkatkan takwa ya. Nah mungkin kita pada malam ini cukup dengan 3 hadis aja ya, kita ngambil yang ganjil aja ya. Mudah-mudahan dengan kajian materi pada kesempatan malam ini bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi, sehingga kita semuanya mampu menjadi para pendengar setia ya, terutama dengerin yang baik-baik. Kalau yang buruk-buruk, ada orang ngajak gibah, nggak usah didengerin, tinggalin aja ya. Menjadi para pendengar yang budiman, pendengar yang bijaksana, dan juga di hadis selanjutnya kita diperintahkan untuk bisa memberikan nasihat dengan yang baik, tentunya dengan cara yang baik, dan juga tentunya mau mendengarkan nasihat dari orang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Tentu itu adalah karena kekhilafan ataupun keterbatasan saya sendiri. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tutup dengan pembacaan doa. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an ashabi rasulillahi ajmain, amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u bi 'alaina al-arzaq wa tuhassinu bi lana al-akhlaq wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana,
وقربت لنا في ديننا توسلنا بالتعليم توسلنا بالتعلم أن ترزق الواسع وأن ترزق الآمنة اللهم اجعلنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا من أهل الشر والضير اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور الشمس أبدا أبدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Belum masuk.